Halo semua sahabat rumah gemar matematika, salam bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, di sini soalnya sudah ada, yaitu 3/4 dikali dengan 1/3. Nah, di dalam perkalian, kita tidak perlu melihat atau menyamakan penyebut. Di dalam perkalian kita bisa langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, ya, dan penyebut dengan penyebut. Maka ini kita bisa langsung kerjakan. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3, kemudian per 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, di sini 3/12. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan mencari FPB dari 3 dan 12. Untuk FPB, sebelumnya saya sudah memberikan video pembelajaran bagaimana cara menghitung FPB dan bisa dilihat untuk link yang ada di atas ya. Nah, untuk 3 dan 12 FPB-nya itu adalah 3. Maka kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3 dan 3. Maka di sini kita lihat, kita bagi 3 dibagi 3 dan 12 dibagi 3. Hasilnya yaitu 3 dibagi 3, 1, dan 12 dibagi 3 hasilnya 4, maka hasilnya menjadi 1/4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 2/5 dikali dengan 3/7. Nah, kita kalikan langsung, 2 dikali 3, hasilnya 6/5 dikali 7, yaitu 35. Maka hasil akhirnya adalah 6/35. Ini tidak perlu kita sederhanakan lagi karena tidak ada FPB dari 6 dan 35. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pembagian. Soalnya adalah 2/5 dibagi dengan 3/7. Untuk pembagian ini berbeda dengan perkalian. Nah, langsung kita ke caranya. 2/5 ini kita pindahkan terlebih dahulu ya, 2/5. Kemudian bagi, tanda bagi ini kita ubah menjadi kali. Nah, selanjutnya untuk pecahan 3/7 ini kita balik. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, sehingga 3/7 dibalik menjadi 7/3. Sama dengan kita kalikan seperti biasa, pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikali 7 yaitu 14, per 5 dikali 3, 15. Ini juga sudah menjadi hasil akhir karena tidak ada FPB-nya ya. Lanjut ke soal terakhir, yaitu 2/3 dibagi dengan 1/6. Kita pindahkan 2/3-nya, kemudian bagi, kita rubah menjadi kali ya. Kemudian kita balik 1/6 menjadi 6/1, sama dengan kita kalikan 2 dikali 6 yaitu 12, per 3 dikali 1, 3. Ini masih bisa disederhanakan ya, 12/3 artinya juga 12 dibagi 3. Sama dengan 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan campuran dengan cara yang mudah dan cepat. Silakan adik-adik untuk menyimak videonya dari awal hingga akhir supaya kalian benar-benar bisa mengerti materinya. Baiklah, kita langsung saja ke cara pembahasan soalnya. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 1/2 dibagi dengan 1/3/5. Caranya ini adalah pecahan campuran. Maka dari itu kita harus membulatkannya terlebih dahulu ke pecahan biasa. Caranya yaitu kita kalikan antara penyebut pecahan pertama dengan bilangan bulatnya, yaitu 2 dikali 2 ditambah 1 ya. Kita kalikan 2 dikali 2 kemudian ditambah 1. Kita tulis menjadi 5.
Kemudian bawahnya karena di sini 2, maka penyebutnya di sini pun 2 ya. Dibagi ya. Ini kan di sini bagi berarti dibagi juga. Sama seperti yang pertama tadi. Kita kali 5 kali 1 ditambah dengan 3. Oke. Hasilnya adalah 8 per 5. Selanjutnya kita kali silang pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25 per. Kemudian kita kali silang pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Kita kali silang 8 kali 2. Hasilnya adalah 16. Nah, jawabannya adalah 25 per 16. Adik-adik perlu perhatikan ya di sini. Pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu ke dalam pecahan campuran. Ini artinya 25 dibagi 16. Kita dapat menggunakan pembagian porogapit ya. Kita gunakan pembagian porogapit berarti 25 dibagi dengan 16. 25 dibagi 16 itu bisa 1 ya. Kita taruh di atas 1, kemudian 1 dikali 16 hasilnya adalah 16. Kita kurangkan ya. 25 dikurang 16, 5 dikurang 6. Itu tidak cukup. Sehingga kita pinjam ke 2 dan kita coret. 2 dipinjam 1 menjadi 1. Kemudian satunya kita taruh di depan 5. Nah, sekarang tersisa menjadi 15 dikurang 6. Hasilnya adalah 9. Nah, 9 dibagi 16 itu tidak cukup. Nah, tidak cukup langsung saja kita naikkan ke atas menjadi pembilangnya ya. Menjadi 9 per, untuk penyebutnya 16-nya kita angkat ke atas juga menjadi 16. Hasil akhirnya menjadi 9 per 16. Contoh yang berikutnya ya, ini perkalian ya. 2 per 3 dikali 1 3 per 5. Kita bulatkan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 6 ditambah 2 8 sehingga menjadi 8 per 3 dikali. Kita hitung 5 dikali 1 5 ditambah 3 8. 8 per 5. Nah, di sini perkalian berbeda dengan pembagian tadi ya. Kalau pembagian tadi itu kita kali silang. Untuk perkalian cukup menghitung perkalian pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita hitung 8 dikali 8 sama dengan 64. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita perhatikan 64 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita hitung menggunakan porogapit lagi ya. 64 dibagi dengan 15. 64 dibagi 15 itu bisa 4. Kemudian 4 dikali 15 60. Lalu kita kurangkan ya. 4 dikurang 0 4. 6 dikurang 6 0. Cukup sampai di situ. Kemudian 4 dibagi 15 tidak cukup atau tidak bisa, maka kita naikkan 4-nya menjadi pembilang ya. Jadi 4 per 15-nya kita angkat juga menjadi penyebut. Maka sama dengan hasilnya 4 per 15. Yang terakhir 1 per 2 dikali 1 per 3. Oke, 2 dikali 1 2 tambah 1 3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 dikali 1 3 ditambah 1 4 sehingga 4 per 3 sama dengan ya, kita kalikan 3 dikali 4 12 2 dikali 3 6. Hasilnya menjadi 12 per 6. Bisa kita sederhanakan. 12 dibagi 6 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini hasilnya bilangan bulat ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Bisa juga menjadi bilangan bulat, bisa juga pecahan tergantung soal yang ada. Oke adik-adik.
Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik dan bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Tetap semangat dan sampai jumpa.